Ternyata tahlilan itu ada dalilnya, teman-teman. Baca surah Yasin yang dimana pahalanya dihadiahkan kepada mayit, ternyata ada dalilnya, teman-teman. Ada hadisnya, teman-teman. Dan saya kaget ketika di-share video ini sama netizen. Mas Heri coba bahas ini. Tuh lihat, ada dalilnya dari hadis bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita membacakan surah Yasin kepada mayit. Ada ternyata, teman-teman. Coba kita simak seperti apa videonya. Tapi ingat, nanti kita akan komentari dan paparkan fakta datanya juga, agar kalian belajar bareng. Bukan saya ingin mengajari, tapi saya ingin ngajak kalian mikir cuma. Itu saja. Pak Ustadz, benarkah membaca Pak Ustadz, Quran untuk orang yang meninggal itu tidak ada dalilnya dan termasuk hal bid'ah? Nah, bagus nih. Ayo belajar bareng. Ayo belajar bareng. Saya sering menjumpai orang ini ya, teman-teman. Ayo, dia ngajak belajar bareng, teman-teman. Tapi ketika saya perhatikan, dia belajar barengnya itu terfokus kepada satu titik saja. Tertuju kepada titik-titik yang membenarkan pemahaman dia. Tidak mengambil dari sudut pandang keseluruhan, teman-teman. Seperti di video ini. Coba kita simak. Teman-teman, sebagaimana hadis Rasulullah yang disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban, ya. Bunyinya, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah surah Yasin atas orang yang meninggal di antara kalian. Dia menyebutkan orang yang meninggal, teman-teman. Padahal dari penjelasan teman-teman saya, dari asatiz saya, dari guru-guru saya, hadis ini bukan ditujukan kepada orang yang sudah meninggal, tetapi orang yang akan menghadapi sakratul maut, sedang sekarat. Jadi kalau ada kerabat kita, orang tua kita, atau siapapun di antara kita yang sedang menghadapi sakratul maut, maka bacakanlah Yasin. Namun perhatikan baik-baik, hadis ini lemah, teman-teman. Ya, hadis ini lemah. Kita lanjut dulu. Dan dipertegas lagi oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar bahwa makna meninggal di sini benar-benar meninggal, bukan sekarat. Jadi hal ini. Oh, jadi ada yang menyatakan bahwa orang-orang yang meninggal ini bukan yang akan meninggal, bukan yang sedang sekarat, tapi yang sudah meninggal, sudah mati, teman-teman. Lanjut dulu. Ini diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Sangat. Dan perlu dipertegas bahwa jika kita menemukan amalan yang tidak kita sepakati, jangan mudah-mudah membid'ahkan. Jangan mudah, teman-teman. Jangan. Juga mengatakan tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Bisa jadi kita yang belum baca kitabnya. Belum baca kitabnya, teman-teman. Kadang-kadang. Iya. Save dan share untuk amal. Save. Ya, ini saya bantu share ya, teman-teman. Dari kita bersama, barakallahu fikum. Ya, wafik barakallah. Dan di sini, teman-teman, kita juga akan share, dan kita juga akan share video ini seluas-luasnya agar apa? Agar orang-orang tahu mana nih yang benar, mana yang keliru. Di dalam bab ini, teman-teman, orang yang disebut dengan bacakanlah Yasin, ini ada takhrijnya juga, bukan cuma dari golongan yang dia sebutkan. Bahkan salah satu keempat imam mazhab, yaitu Imam Malik. Imam Malik memberikan komentar terhadap hadis ini. Coba kita bacakan agar kalian sama-sama tahu ya. Yang pertama, hadis ini didoifkan oleh Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Semua bilang dhaif. Ya, semua bilang dhaif, teman-teman. Dan Syekh Ibnu Utsaimin bilang kalau hadisnya sahih, dibacanya bukan saat sudah mati, tapi saat orang sakratul maut. Jelas di sini ya. Dan hadis ini tidak berhenti sampai di sini, teman-teman. Ada penjelasan dari Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa makruh hukumnya baca surah Yasin saat orang sekarat, karena dhaifnya hadis tersebut dan karena itu bukan amalan yang diamalkan orang-orang. Ada kitabnya. Ya, ada rujukannya, teman-teman. Dan yang bilang siapa? Imam Malik langsung. Bahkan saya diberikan salah satu rujukannya, teman-teman, hujah bahwa memang pendapat tersebut hanya dicari untuk membenarkan saja. Ya, untuk membenarkan saja, teman-teman, bukan mencari kebenaran, tapi untuk pembenaran. Ya, mencari dalil untuk pembenaran, bukan menunjukkan kebenaran. Karena kalau mau berpendapat terhadap pembacaan Al-Quran terhadap mayit, apakah sampai atau tidak, ya banyak yang berpendapat tidak sampai. Kita cukup ikuti yang pendapat terbanyak saja. Contohnya seperti ini. Mayoritas ulama, diantaranya mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, berpendapat bahwa disunahkan membaca surah Yasin kepada orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Kepada orang yang sedang menghadapi sakratul maut, sunnah dibacakan, teman-teman. Mereka mendasarkan pendapat ini pada beberapa dalil, tetapi dalil-dalil tersebut tidak lepas dari kelemahan. Diriwayatkan oleh Ahmad ya dan Abu Dawud dari Ma'qil bin Yasir radhiyallahu an,
Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bacakanlah Yasin kepada orang-orang yang sekarat di antara kalian. Namun hadis ini lemah. Imam Nawawi melemahkan dalam kitab Al-Azkar dan Ibnu Hajar dalam At-Talkhis. Berkata, Ibnu Al-Qattan menganggap hadis ini cacat karena adanya kegoncangan dalam sanad. Statusnya yang mauquf, tidak sampai kepada Nabi, serta ketidakjelasan keadaan perawi Abu Utsman dan ayahnya. Ibnu Arabi juga menyebutkan bahwa menurut Al-Duraqutni, hadis ini memiliki sanad yang lemah, matannya tidak jelas dan tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Jadi jelas teman-teman, antara orang yang ingin mencari kebenaran itu berbeda hal. Kita jelas menyaksikan di sini bahwa beliau itu siapa dan namanya saya tidak perlu sebutkan. Beliau hanya menunjukkan pembenaran saja. Benar loh, ada ininya. Tapi tidak membaca secara sudut pandang yang lain. Terlebih dari keempat imam mazhab. Kan kacau. Bahkan pendapat ini juga dilanjutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa membacakan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal itu bid'ah. Tetapi membacakan surah Yasin kepada orang yang sedang sakratul maut itu sunnah. Kadang secara tidak langsung orang-orang ya seperti Ajir, seperti ya orang ini ketika mengucapkan, makanya jangan lupa baca. Barangkali kalian tidak membaca. Ada loh bukunya, ada loh tulisannya. Terus di bagian ini, apakah Imam Malik lupa membaca? Tidak tahu kepada hadisnya. Imam Nawawi tidak membaca. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak membaca. Saya malah aneh dengan orang-orang NU seperti ini yang seolah-olah mengkerdilkan orang yang menganggap itu bid'ah. Seolah-olah tidak membaca hal seperti ini. Makanya di sini teman-teman, orang yang mengatakan itu bid'ah, mengatakan ini amalan tidak ada asal. Karena apa? Mereka punya alasan. Entah menjumpai ada dalil-dalil palsu, dalil-dalil lemah ketika digunakan untuk membela amal yang seperti ini. Ketika hendak mau diluruskan, mereka memiliki bantahan yang dimana bantahannya pasti berbau seperti itu, merendahkan dan lain sebagainya. Padahal orang-orang salafi hanya mengajak agar kita meninggalkan amalan-amalan yang dimana mengandung unsur hadis atau dalil-dalil yang lemah, bahkan palsu, agar kita jauh lebih selamat, agar kita beragama lebih simpel lagi, sederhana lagi, tidak ruwet mengikuti tradisi-tradisi seperti ini. Apalagi sudah jelas di situ ya teman-teman, bahwa seperti Imam Malik pun tidak menganggapnya benar. Oh, Imam Malik kan manusia. Iya, sesama manusia. Tapi ikuti siapa pendapat terkuat. Pendapat terkuat apa? Apalagi lemah. Pendapat terkuat pasti dilandasi dengan dalil yang sahih. Jadi kalau kita mau melakukan ibadah tertentu, maka ambillah dari yang sahih. Yang sahih saja sudah membludak teman-teman. Yang sunnah saja sudah membludak. Kenapa kita malah mengamalkan ibadah-ibadah yang bid'ah? Karena memang jelas amaliyah bid'ah ini condong mematikan sunnah. Dan ketika sunnah mati, maka orang akan beribadah dengan suka-suka. Kita saksikan orang-orang ahlul bid'ah. Kebanyakan oknum-oknumnya bukan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi makin terciduk banyak kasus pencabulan. Bukan semakin dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan teman-teman, tapi malah semakin rajin bikin ibadah-ibadah baru. Sampai-sampai ada slogan, orang sudah naik makom menjadi wali, syariat sudah tidak berlaku bagi dia. Sudah ada yang seperti ini dan banyak. Banyak teman-teman. Dan ketika kita mengingatkan seperti ini, ya kita yang salah, Wahabi yang salah. Saya tidak lepas sebagai manusia biasa, hanya ingin mengajak kalian mikir, hanya ingin mengajak kalian itu mengingatkan diri kita masing-masing bahwa hal yang paling penting di dalam agama kita adalah kebenaran, berdiri di atas kebenaran dan menyampaikan sesuatu yang hak dan kokoh teman-teman. Sesuatu yang lemah, sesuatu yang palsu, berdirinya tidak kokoh. Tapi sesuatu yang sahih, yang hak, mau digoncang seperti apapun dia akan kuat. Karena begitulah agama kita, sempurna, jangan ditambah dan jangan dikurangi. Apalagi mengamalkan hadis palsu dan lemah. Begitu saja dari saya.